Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Obat dan Makanan serta sejumlah instansi lainnya melakukan sidak bahan pokok ke sejumlah pusat perbelanjaan modern di Banjarmasin. Hasilnya tak ditemukan barang atau bahan makanan yang kadaluarsa atau expired. Sementara itu, meski tak ditemukan barang kadaluarsa, namun masyarakat dihimbau untuk tetap teliti sebelum membeli. Guna memastikan barang atau produk yang dibeli masyarakat layak dikonsumsi jelang tibanya Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Balai Obat dan Makanan serta sejumlah instansi lainnya melakukan sidak bahan pokok ke sejumlah pusat perbelanjaan modern di Banjarmasin. Sidak dipimpin langsung pejabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Pidayan, yang juga turut serta melakukan pengecekan barang-barang seperti makanan dan minuman. Kepada awak media, Ahmad Pidayan menyatakan pengecekan ini rutin digelar setiap tahun, terlebih menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri. Permintaan barang meningkat sehingga perlu dipastikan keamanannya. Berdasarkan penjelasan Pak Jeffrey dan kawan-kawan yang langsung turun ke tempat-tempatnya ini sendiri, ini tidak menemukan ada yang daluarsa. Terakhir tadi saya coba lihat yang keju itu November 2021 yang daluarsanya. Dan memang mereka kawan-kawan di sini di Hypermart ini rupanya juga mempunyai suatu sistem yang bagus, di mana apabila kan ada daluarsa ini ada semacam early warningnya sendiri, sehingga mereka punya filternya supaya jangan sampai ada daluarsa yang dijual di tempat mereka. Alhamdulillah kita beli ini. Meski tak ditemukan barang-barang kadaluarsa, namun masyarakat dihimbau tetap teliti sebelum membeli. Sementara itu, Store Manager Hypermart Banjarmasin Jeffrey menyatakan dipastikan barang-barang yang dijual layak konsumsi. Pasalnya selalu dilakukan pengecekan secara rutin, bahkan setiap 1 pekan sekali. Kita setiap hari Selasa itu ada namanya cek expired untuk barang non fresh, setiap hari Sabtu dan Minggu untuk barang fresh. Every week, setiap minggu sekali. Dan kita ada logbooknya, dan kita pastikan barang-barang yang kita temukan dengan kriteria tertentu kita kan retur atau dimusnahkan. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsyi, bersama jajaran dinas terkait melaksanakan sidak terhadap harga kebutuhan barang pokok serta ketersediaannya di Pasar Bauntung Batuah Martapura. Sementara itu, dari hasil sidak di Pasar Bauntung Batuah Martapura, 2 komoditas yakni daging sapi dan ayam potong terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari harga sebelumnya. Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsyi, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ihwan Syah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Edi Hasbi, Kepala Disperindak, Igusti Made Suryawati, dan Dirut PD Pasar Bauntung Batuah, Rusdian Syah, melakukan inspeksi mendadak dan monitoring terhadap harga sembako di Pasar Bauntung Batuah, Martapura. Dalam sidak ini, Wabub Banjar melakukan dialog langsung dengan pedagang terkait harga beberapa bahan pokok. Hasilnya, harga sembako di pasar tradisional di Kabupaten Banjar ini seperti telur, minyak goreng, gula, bawang, sayur-sayuran, beras, dan beragam jenis ikan harganya relatif stabil. Sementara daging sapi dan ayam potong mengalami sedikit kenaikan. Kita mencek harga, tidak ada kenaikan, sedikit ada kenaikan di daging. Jadi daging atau kenaikan sekitar 5.000. Terus ayam Harga berapa tadi daging? Daging sekitar 135 sampai 140 kilonya. Kalau tulangannya standar tetap 100.000. Terus ayam kemarin 1 ekornya itu biasanya 50.000. 50.000 ada kenaikan 5.000. Kita cek sama pedagang tersebut karena beliau belinya ada kenaikan. Jadi paksa menjualnya naik ke sekitar 5.000. Yang lainnya alhamdulillah beras stabil, terus ikan nila, patin, sejenisnya karwan alhamdulillah stabil. Kami monitoring itu
harga bahan pokok masih stabil, masih di harga rata-rata, seperti gula masih di harga 12.000, bawang merah, bawang putih, ada beberapa komoditi yang naik, ada 2, ayam potong naik 5.000 dan daging sapi. Adapun ketersediaan bahan pokok untuk 3 bulan ke depan dipastikan masih aman, dikarenakan arus distribusi barang terpantau lancar dan stabil. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Meski harga-harga bahan pokok lainnya terpantau relatif stabil, berdasarkan pantauan, jelang hari raya ini, harga daging sapi dan ayam potong mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp5.000. Berdasarkan pantauan, daging sapi yang semula dijual Rp135.000 per kilogram, kini dijual Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan ayam potong yang semula Rp50.000 per ekor, menjadi Rp55.000 per ekornya. Menurut penuturan pedagang, kenaikan ini terjadi di tempat pengambilan komoditas tersebut, sehingga para pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual. Yang bagus. 140. Ya. Kalau yang dulu berapa, Bu? Dulu 135, 130. Naik 5.000. Ini menjelang hari raya nih, Bu. Ya, Naiknya. Kalau mau ambil di mana, Bu? Mau ambil dagingnya, Bu? kan di ada. Hah? Kebun serai sudah ada pemotongannya. Jadi hanya ini naik pula. Iya, hanya 100 berapa tadi, yang Bu? selama puasa Pak. Selama puasa lah 100. Itu apa, bawang apa? Bawang apa? Kalau sebelum-sebelumnya harganya berapa? Sebelum-sebelumnya harganya berapa? Standar aja. Standar aja lah berapa Ada standarnya? kenaikan kah? Oh, tidak. Untuk bawang merah? Sama. Minyak, Bang, Bu? Sama aja. Sama aja. Enggak, kalau bawang merah berapa harganya? 25. Sama 25 ya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah menyarankan warga agar melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Namun, jika ingin berjamaah di masjid harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak ada Pemirsa, pemerintah menyarankan warga agar melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Namun jika ingin berjamaah di masjid harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak ada lonjakan kasus setelah Lebaran nanti. Sementara itu, PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA siap menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim agar tiap masjid di daerah ini dapat mematuhinya. Kita simak informasi selengkapnya. Menteri Agama resmi mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang menyarankan masyarakat untuk pelaksanaannya di rumah masing-masing. Namun jika ingin tetap berjamaah di masjid, harus menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak, serta batas minimum 50% dari kapasitas masjid. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA siap menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim agar tiap masjid di daerah ini dapat mematuhinya. Selaku pimpinan daerah tidak ingin terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti di India, disebabkan karena adanya kerumunan yang cukup banyak di tengah masyarakat. Mendagri boleh dengan prokes. Disarankan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Menjaga kesehatan dari paparan virus wajib, sholat Id. Begitu kata Menteri Agama barusan. Oleh karenanya, kalau mau sholat Id ke lapangan, pakai masker, jaga jarak. Tidak usah bersalaman dulu, cukup senyum saja sambil memberi kode atau ya. Jangan berkerumun, jangan bergerombol, karena kita tidak mau terjadi seperti India hari ini, Turki sudah lockdown, Meksiko sudah lockdown. Karena kita sudah cukup baik, ya, kita jalankan ini, ekonomi juga lumayan, walaupun tidak, jangan rusak setelah Lebaran.
Selain sholat Id, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga resmi melarang kegiatan open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh pejabat ASN di daerah. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, Wirsa. PJ Wali Kota Banjarmasin Ahmad Fidayin dan para pejabat tinggi lingkup pemerintah Kota Banjarmasin serta pegawai BUMD secara serentak menyalurkan zakatnya ke Badan Amil. Dan melalui kegiatan ini setidaknya mampu menggugah dan memberi contoh teladan kepada instansi lainnya dalam upaya memaksimalkan potensi zakat di daerah ini. Secara serentak, penjabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Fidayin beserta para pejabat tinggi di lingkup Pemko Banjarmasin serta sejumlah pegawai BUMD kembali menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Banjarmasin Rabu 5 Mei di Aula Kayuh Baimbai. Penjabat Wali Kota Banjarmasin menyatakan zakat suatu hal yang wajib dikeluarkan. Pengumpulan atau penyerahan zakat seperti ini sudah rutin dilakukan setiap tahun di jajaran pemerintah kota. Harapannya melalui program Gerakan Cinta Zakat ini dapat semakin produktif di jajaran Pemko Banjarmasin sehingga bisa disalurkan kembali kepada warga Banjarmasin yang berhak menerima. Umat Muslim baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta segala macam, sehingga kegunaan zakat itu sangat berguna bagi saya sebut keluarga kita yang tidak mampu, sehingga ini bisa mendongkrak perekonomian. Kalau berbicara dari mendongkrak perekonomian, kemudian juga dapat digunakan untuk pendidikan dan segala macamnya. Melalui kegiatan ini setidaknya mampu menggugah dan memberi contoh teladan kepada instansi lainnya dalam upaya memaksimalkan potensi zakat di daerah ini. Intinya itu keteladanan pemimpin kita di pemerintah kota dalam membayar zakat. Alhamdulillah tadi beliau sudah mengawali itu sesuai kemampuan mereka masing-masing. Diharapkan ke depannya itu menjadi teladan bagi warga Kota Banjarmasin. Kita berzakat, usahakan ke Basnas Kota Banjarmasin. Basnas Kota menghimpun, kemudian pada waktunya membagikan kepada apa di Kota Banjarmasin. Ajakan membayar zakat secara serentak untuk para ASN ini sudah rutin dilakukan. Harapannya mampu dibudayakan secara berkelanjutan sehingga zakat yang disalurkan para abdi negara ini terkoordinir dengan baik dan tepat sasaran. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kita simak peringatan Nuzulul Quran Masjid Nurul Ibadah. Informasi selengkapnya usai jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama Lintas Banua.